Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sebelum saya mulai dengan materi baru, karena materi ini harus saya sampaikan langsung seperti ini. Jadi mau nggak mau hari ini kita harus ikon. Saya ulas sedikit tugas yang kemarin, tugas pertama. Jadi seperti yang saya sampaikan ketika di pelajaran APL bahwa setiap hari kalau ada tugas dari Bu Hani, itu sebenarnya lebih Bu Hani pengen tahu materi hari ini tuh nyantol nggak di pikiranmu. Jadi jangan jadikan, wah kok setiap hari ada tugas gitu. Ya, pokoknya begitu saya tanya apa langsung dijawab gitu aja. Nah, dari yang kemarin saya minta kalian untuk menyimak video, kemudian itu kemarin kan mengidentifikasi pekerjaan ya, berdasarkan kamu melihat video yang ada. Itu hampir semua udah bagus, paling kekurangannya 1-2 kecil-kecil. Terus ketika Bu Hani nambahi beberapa pertanyaan, itu sebenarnya bukan karena jawaban pertama kamu salah, tapi dari jawaban itu ada hal lain yang masih bisa digali. Itu kalau misalnya kita ketemu langsung, nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi berikutnya. Jadi ketika kamu ada pertanyaan lagi itu jangan berpikir, wah ini berarti jawaban saya salah. Enggak, tapi itu memang ada pertanyaan berikutnya lagi. Tapi ada beberapa yang memang sudah bagus banget, jadi ada yang tidak saya tanya lagi, karena apa yang berikutnya itu sudah dia tulis di situ. Jadi sip, semuanya sudah bagus. Dan itu saya nilainya tidak ada yang di bawah 80. Hanya ada beberapa kemarin yang ketika terpaksa tidak bisa menuliskan jawabannya di kelas notebook, kan ada beberapa yang pekerjaannya di foto itu fotonya itu ngeblur, jadi Bu Hani nggak bisa lihat. Nah itu nggak bisa baca, makanya saya suruh kirim ulang. Terus ada yang sudah submit tapi belum ada jawaban sama sekali, atau mungkin sebenarnya jawab di tempat lain lupa nggak dilampirkan atau nggak apa-apa, tapi ini sudah masuk lagi, cuman Bu Guru belum cek lagi satu-satu. Jadi pokoknya intinya hampir semuanya bagus. Terus kalau pas Bu Hani memberikan tugas lewat kelas notebook itu, tolong usahakan membalasnya lagi lewat kelas notebook, jadi langsung interaksinya ada di situ. Tapi kalau memang terpaksa harus menulis jawaban di kertas kemudian dikirim, sebisa mungkin pakai format PDF. Biasanya kan di HP itu ada aplikasi untuk nyeken dokumen kan itu. Nah itu dibikin format PDF. Tetapi misalnya pun kok Bu, saya aplikasi untuk nyeken pun nggak ada karena HP saya RAM-nya rendah, penyimpanannya kecil, nggak apa-apa, sampaikan ke saya, nanti bisa lewat foto, tapi tolong ketika memfoto itu jelas, karena ada yang memfoto pekerjaannya itu cahaya lampu dari belakang, terus dia foto begini, kan akhirnya yang terlihat bayangan dia kan, terus ngeblur lah, Bu Guru kan nggak bisa. Terus satu lagi, kalau ditulis tangan, tolong usahakan rapi, jangan ada urek-urekannya. Ada yang misalnya sudah tulisannya jelek, sudah urek-urekan, kan tambah pusing Bu Hani yang melihatnya. Jadi seperti itu. Saya lihat di kelas ini semua sudah mengembalikan ulang, tapi baru beberapa yang saya lihat, terutama yang kemarin pekerjaannya belum ada. Oke. Nah, sekarang itu kemarin kan kamu mengidentifikasi pekerjaan secara hanya melihat video. Tetapi nanti ketika kita akan menghitung rencana anggaran biaya, ketika kita mengidentifikasi pekerjaan dari suatu bangunan, itu biasanya berdasarkan gambar kerja yang sudah dibuat. Kalau kemarin kan dari video, jadi terlihat banget. Oh, pertama menyiapkan gambar. Kemudian kedua, melakukan pengukuran dan pemasangan boplang. Ketiga, menggali pondasi. Kan terlihat dari gambar. Nah, nanti berikutnya, kamu harus bisa mengidentifikasi pekerjaan, tapi dasar untuk mengidentifikasinya itu adalah gambar kerja. Dan
pekerjaan-pekerjaan yang ditulis itu nanti berdasarkan apa yang terdapat pada di dalam daftar analisa harga satuan. Nah, sekarang kok muncul istilah analisa harga satuan? Ini saya sampaikan dulu sekilas analisa harga satuan itu apa, tapi untuk mempelajari lebih detail nanti sesudah tahap kita mengidentifikasi pekerjaan. Jadi analisa harga satuan itu begini. Misalnya kamu mau menghitung suatu pekerjaan bangunan, itu kan kemarin misalnya tuh di identifikasi pekerjaan yang sudah kamu tulis, itu kan ada pekerjaan dinding batu bata, demikian. Nah, pekerjaan dinding batu bata itu kan ada nilai harganya. Ngitungnya gimana? Lah ngitungnya pakai analisa harga satuan. Lah analisa harga satuan itu apa? Analisa harga satuan itu adalah harga atau biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi per satu satuan pekerjaan. Jadi di sini Bu Ani bilangnya per satu satuan pekerjaan. Jadi kalau misalnya dinding itu satuannya meter persegi, berarti harga satuan itu adalah harga per 1 meter persegi pekerjaan dinding. Jadi itu yang namanya harga satuan pekerjaan. Dan itu nanti bisa dicari dengan daftar analisis. Satuan pekerjaan apa saja juga bisa dilihat di daftar analisis. Jadi tidak asal kita menentukan satuan pekerjaan dinding itu, oh saya maunya meter kubik, saya maunya meter persegi. Karena dinding batu bata kan bisa dihitung dengan meter kubik, bisa juga dengan meter persegi. Jadi ada pedomannya kita menentukan satuan pekerjaan. Nah, untuk itu sekilas akan saya tunjukkan yang namanya daftar analisis harga satuan itu seperti apa. Nanti akan saya share screen. Bentar, saya share screen dulu. Kelihatan ada tampilan PDF di sini? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, Kelihatan Bu. Ini yang namanya daftar analisis harga satuan. Se-Indonesia yang dipakai pedoman itu satu, yaitu daftar analisis SNI yang dikeluarkan oleh Balitbank PU dari pusat. Nah, daftar analisis ini tidak setiap tahun dikeluarkan. Jadi kadang mungkin berapa tahun ada yang perlu direvisi dikeluarkan. Sampai hari ini yang kita pakai sebagai pedoman itu adalah keluaran tahun 2016. Yang terbaru Bu Ani belum menemukan lagi. Nanti ketika saya menemukan pasti akan saya share ke kalian. Nah, biasanya ini pedoman ini kayak semacam induknya. Se-Indonesia itu induknya ini. Nah, kemudian di daerah-daerah kayak kita di Klaten, nanti PUPR Klaten akan menyusun daftar analisis ini dan dijadikan pedoman di Klaten, tetapi semuanya mengacu pada daftar analisis yang dari Jakarta ini. Nah, di dalam daftar analisis itu ada 4 bagian. Ini analisis untuk bidang umum. Kemudian untuk bidang sumber daya air, untuk bidang bina marga. Bina marga itu jalan, jembatan, dan sebagainya. Sumber daya air itu untuk pekerjaan-pekerjaan bangunan air. Nah, untuk gedung, kita menggunakan bagian keempat ini, analisis harga satuan pekerjaan bidang cipta karya. Jadi nanti kita mengacu pada bagian 4 ini. Nah, sekarang saya lihat yang bagian 4. Biar cepat saya Ctrl F. Nanti file ini besok akan saya berikan ke kalian. Cipta sebentar karya. Nah, ini bagian 4. Isinya kayak gini.
Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan yang akan kita kerjakan waktu mengidentifikasi dari gambar kerja, menentukan, itu melihat dari sini. Pekerjaan persiapan tuh apa toh? Misalnya kemarin kan lihat video ada pengukuran dan pemasangan boplang. Oh, ternyata ada di sini. Pengukuran dan pemasangan boplang. Jadi ketika menyebut jenis pekerjaannya, kamu pedomannya dari ini, tidak asal ya. Jadi penyebutannya dari sini. Pengukuran dan pemasangan boplang. Satuannya apa? Oh, ternyata meter persegi. Kemudian misalnya di sini, kamu mau merenovasi rumah 3. Kalau renovasi kan harus ada proses membongkar tuh. Nah, ada nggak di daftar analisis pekerjaan bongkaran? Kita cari, oh ada nih. Bongkaran dinding tembok. Satuannya apa? Meter persegi. Jadi menentukannya dari sini. Pekerjaan-pekerjaannya itu apa saja. Kemudian kemarin kan ada pekerjaan menggali tanah untuk pondasi. Nah, menggali tanah pondasi itu kita cocokkan dengan daftar analisis ini. Galian tanah pondasi itu biasanya dalamnya berapa ya? Oh, paling sekitar 1 meter karena kedalaman pondasi kan paling kalau tanahnya tanah dengan kekuatan normal 80 cm kan sudah cukup. Berarti kita menggali cukup 1 meter. Ada enggak di daftar analisis? Oh ada, ini galian tanah sedalam 1 meter. Kemudian pekerjaan pondasi. Pekerjaan pondasi itu kan ada batu kosong, ada batu yang pasangan pondasi yang pakai pakai spesi ya. Nah kita lihat di sini. Pasangan batu kosong. Oh ini ada batu kosong atau unstamping. Kita ngambilnya dari sini. Kemudian pondasi batu belah 1 PC 3 PP. Ini artinya pasangan pondasi batu belah yang kamu lakukan itu menggunakan spesi dengan campuran 1 PC. PC itu Portland semen. Jadi semennya 1 bagian. 4 PP. PP itu pasir pasang. Jadi 4 bagian pasir pasang. Nah, ini nanti akan beda-beda hasilnya. Jadi kamu menentukan nanti. Oh, aku mau pakai pasangan pondasi yang tidak tembus air. Pasangan apa yang tidak tembus air, yang lebih kedap air? Ada yang tahu? Pelajaran dasar konstruksi bangunan kelas 1. Biar air nggak meresap, masuk, kemudian membuat temboknya rusak. Itu campurannya kan khusus agar nggak tembus air. Itu namanya campuran apa? Pasangan apa? Ada yang tahu? Halo? Boleh tuliskan di kolom chat kalau tahu atau langsung bicara. Campuran yang tidak tembus air, lebih kedap air. Bisa campuran untuk masang pondasi agar air tanah tidak naik ke atas. Bisa untuk pasangan di kamar mandi agar kamar mandinya nggak bocor, kedap air. Itu ada 1 pasangan campuran spesi yang tidak kedap air. Itu namanya apa? Kelas 1 sudah pernah belum? Mortar. Apa? Mortar. Mortar. Oke. Mortar itu adalah nama lain dari spesi. Bagus itu. Mortar itu nama lain dari spesi. Nah, mortar atau spesi yang kedap air itu namanya campuran apa? Kelas 1 belum pernah disampaikan. Belum. Halo? Ada yang nulis di kolom chat nggak nih? Tidak ada. Pernah dengar istilah terasram? Belum. Pernah, Bu, pernah. Pernah kan? Berapa Pernah. orang yang pernah? Pas pelajaran apa? Mas Rofik ya nih? Mas Rofik ya? Bukan, Bu. Enggak.
Siapa yang bilang pernah tadi? Halo, nggak usah malu, salah itu nggak apa-apa. Namanya belajar itu kan pasti pernah salah. Siapa tadi yang bilang pernah? Halo? Nah, jadi campuran yang lebih kedap air itu namanya trasram. Tulisannya, sebentar, saya tuliskan di Word di sini. Tampilan Microsoft Word saya kelihatan nggak? Kadang suka nge-lag nih laptop saya. Belum kelihatan, Bu. Belum kelihatan? Jadi masih pada tampilan analisa harga satuan tadi? Masih di wajah Ibu Wani. Belum kelihatan. Oh gitu, oke. Gini aja, tulisan trasram itu tulisannya TRASRAM. Itu namanya trasram. Oke. Sekarang saya coba kembali ke tampilan ini. Berubah belum tampilannya? Atau masih wajah saya? Masih wajah. Belum. Oh, oke. Iya, kadang-kadang dari tadi masih wajah saya ya? Bentar, saya... Sekarang? Udah. Oke. Nah, kembali ke sini. Jadi, kalau campuran bukan trasam, itu kan perbandingan semen dan pasirnya 14, 15, 16, sampai 18 itu masih boleh. Tetapi kalau trasram itu hanya ada 2 yang dinamakan trasram. 1:2 atau 1:3. Jadi itu saja. Ini biasanya ujian keluar nih, trasram itu. Oke, paham ya sampai di sini? Atau ada yang mau bertanya dulu? Sekarang saya sambil tak nyekrol nyari yang harus saya jelaskan lagi. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Enggak. Belum ya? Nah, ini yang namanya daftar analisis harga satuan itu seperti ini. Ini nanti akan dibahas lebih rinci di pertemuan berikutnya. Tapi intinya di sini Bu Ani hanya ingin menyampaikan bahwa ketika nanti saya minta untuk mengidentifikasi pekerjaan berdasarkan gambar kerja, kamu nuliskannya itu berdasarkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di daftar analisis. Sampai menentukan, misalnya dalam mau membangun rumah, itu kan pasti ada pasangan dinding batu bata. Nah, sampai kamu nanti menuliskannya tuh begini, pasangan dinding batu bata dengan campuran berapa banding berapa. Sampai kamu tuliskan rinci seperti itu. Jangan hanya menuliskan dinding batu bata, jangan, tapi harus komplit. Oke, saya tunjukkan lagi. Nah, misalnya kamu menuliskan galian tanah untuk pondasi. Kamu nulis dalam pekerjaanmu ada pekerjaan galian tanah pondasi. Kemudian dijelaskan galiannya adalah tanah biasa sedalam 1 meter. Jadi sampai dituliskan kayak gitu. Nanti. Terus coba saya lihat yang pasangan. Nah, ini. Nah, nanti kan ada pekerjaan pondasi, itu pasti ada pekerjaan pondasi. Nah, pekerjaan pondasi batu belah, kamu nanti pas bangun mau pakai campuran berapa. Jadi pas identifikasi pekerjaan harus sudah ditulis. Pekerjaannya pemasangan ditulis 1 meter kubik pondasi batu belah campuran 1,4 misalnya. Atau biar semennya lebih irit, saya mau pakai yang campuran 1,6. Boleh.
Terus itu kamu boleh menentukan sendiri. Yang penting pekerjaan itu ada di daftar analisis. Kalau di daftar analisis misalnya tadi pasangan batu belah kan campuran paling banyak perbandingannya kan 1:8. Yo kamu jangan membuat pekerjaan fondasi batu belah 1:12. Berarti kan itu sudah di luar standar yang diperbolehkan. Karena kamu bayangkan kalau kamu memasang fondasi, mortarnya atau spesinya atau campuran adukannya itu 1 semen 12 pasir akan jadi seperti apa. Nah, jadi pedomannya yang ada di daftar analisis. Nah, kalau nanti kamu ketika mengidentifikasi melihat dari daftar analisis saya yang ini formatnya PDF, mungkin kamu nanti scrollnya naik turun kan banyak banget nih. Kamu lihat nih ada 888 halaman. Walaupun ini nanti tetap akan saya berikan ke kamu filenya. Nanti kamu akan saya beri file yang Excel ini. Jadi ini dasarnya dari tadi yang PDF pasti sama, tulisan-tulisan angka-angkanya sama. Hanya di sini kan sudah dimasukkan harga, nanti ini cuekin dulu. Kamu cuekin dulu, kamu hanya perhatian sama ini. Jenis-jenis pekerjaan ini saja. Lain-lain di sini cuekin dulu, nanti di tahap berikutnya baru saya jelaskan. Nah, nanti saya beri file yang ini karena kamu nyarinya biar lebih gampang. Ini sebenarnya berpedoman dari PDF tadi, tapi ini dikeluarkan oleh PU Klaten. Jadi mereka mengambil dari PDF, ditulis ulang dalam format Excel, terus ini diberikan kepada orang-orang yang mau mengerjakan proyek di Klaten. Jadi seperti itu mekanismenya. Nah, nanti kalau ya, OH itu apa tuh, Bu? OH itu orang per hari. Ini tampilannya sudah berubah ke Excel belum? Belum, masih di PDF. Oh, iya, suka nge-lag gitu. Langsung ada yang ngomong aja kalau ada kendala. Bentar, biasanya harus berhenti share screen dulu, terus saya share ulang. Bentar. Saya share ulang. Nah, sekarang tampilannya sudah Excel? Sudah, Bu. Oke. Baterainya mau habis nih. Nah, jadi yang tertulis dalam format Excel ini diambil dari yang tadi tertulis di format PDF. Angka-angka di sini ini nanti sama. Ini namanya koefisien, ini nanti sama. Nah, hanya saja tadi kan kalau kamu mau nyari di yang format PDF dengan halaman yang sampai 888 kan nyari scroll naik turunnya kan susah. Jadi nanti saya kasih yang ini. Kalau ini mungkin hanya sekitar 30 halaman. Yang penting nanti fokus kalian ketika mengidentifikasi pekerjaan di sini. Di nama pekerjaannya. Jadi misalnya nanti saya mau pakai kusennya, itu kayunya kayu kamper. Nah, berarti saya pilih ini. Saya mau pakai kayu jati, berarti kamu pilih yang kayu jati. Jadi seperti itu nanti pas mengidentifikasi. Nah, sekarang saya ke pertanyaan tadi. Ada yang bertanya, OH itu apa toh, Bu? OH itu singkatan dari orang per hari. Nah, ini nanti sebenarnya akan dipelajari khusus pas membahas analisa, tapi ini saya sampaikan sedikit. Orang per hari. Nah, angka di sini ini adalah jumlahnya orang per hari yang dibutuhkan untuk memasang 1 meter kubik kusen pintu dan jendela kayu jati kelas litur. Jadi seperti itu. Jadi kalau kamu mau memasang 1 meter kubik kusen per hari itu membutuhkan 7 orang pekerja. Kalau kita balik, kalau kita punya 7 orang pekerja, berarti dalam sehari bisa menyelesaikan 1 meter kubik pasangan kusen. Jadi seperti itu. Paham?
Paham ya? Besok kita bahas lagi lebih detail. Besok ada bahasan lebih detail. Kalau semua dibahas hari ini kita nggak cukup 1 jam. Jadi hari ini intinya kamu nanti tugas berikutnya itu mengidentifikasi pekerjaan berdasarkan gambar kerja yang akan saya berikan. Lah, ketika menuliskan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan dilakukan ketika membangun, itu kamu melihatnya ke sini. Nanti menuliskannya juga demikian. Pasang kusen pintu dan jendela. Tuliskan aja satuannya sekalian. 1 meter kubik itu enggak apa-apa. Atau kalau enggak, satuannya ditulis terakhir kalau sudah mau menghitung juga boleh. Jadi langsung kamu tuliskan ini. Pasang kusen pintu dan jendela kayu jati kelas Blitur. Tapi jangan sampai keluar dari nama-nama pekerjaan yang tidak ada di analisis yang saya berikan ini. Jadi seperti itu. Tetapi ya, ada satu yang perlu kalian ketahui, bahwa untuk pekerjaan bajaringan itu di daftar analisis terbaru yang kita miliki sekarang itu belum ada. Karena apa? Karena pekerjaan bajaringan itu khusus. Jadi harusnya kalau orang melakukan pekerjaan bajaringan itu harus orang dari pabriknya, tenaga ahlinya, jadi teruji, kemampuan dia teruji, tidak asal sembarang orang itu memasang. Karena kan mereka kan pakai baut, presisinya bagaimana, kalau asal tukang itu rawan itu. Jadi sering dengar kan ada atap bajaringan yang ambruk, terbang, nah itu karena kekhususan dia. Nah, misalnya nanti kamu menemukan pekerjaan bajaringan, kamu bisa mencari analisanya itu browsing di internet, kadang ada beberapa penyedia. Jadi intinya begini, pedoman utama itu adalah dari daftar analisis SNI ini. Lihat nanti ini tabnya yang SNI ini ya. Tetapi kalau memang di sini tidak ada, kamu boleh mencari pedoman dari yang lain. Jadi ini kan ada urutannya begini nanti urutannya. Kamu boleh nyari di sini dulu yang ada di format Excel. Kalau di format Excel nanti tidak ada, coba pindah ke format PDF yang tadi sudah saya sampaikan. Kemungkinan ada beberapa yang belum ditulis di sini. Kalau di format PDF tidak ada, ini saya punya yang namanya analisa BOW. Nih. Ini sebenarnya udah jarang dipakai. Jadi daftar analisis yang BOW itu kita pakai ketika kita masih ada Belanda di sini. Jadi ini produknya Belanda. Jadi kita sekarang punya sendiri yang namanya analisis SNI. Tapi misal di sini tidak ada, kamu menemukannya di sini, Patah-patah. boleh dipakai. Gambarnya patah-patah? Ya. Sekarang? Udah, Bu. Oke, saya pindah ke SNI lagi. Oke. Nah ini loh di bawah ini. Ada analisis SNI, ada analisis BOW. Yang kita pakai itu sekarang analisis SNI, karena itu produk kita, memang punya negara kita. Analisis BOW yang ini itu dulu produknya Belanda waktu kita ikut mereka. Mereka yang kesini, bukan kita yang ikut mereka. Tetapi ketika kita tidak menemukan pekerjaan yang dimaksud ada di sini, kita boleh mencari di analisis BOW. Kemudian misalnya tidak menemukan lagi, kita bisa browsing di internet, misalnya kayak bajaringan. Wah ini kalau dapat proyek bajaringan, saya tetap browsing dari internet, nanti kemudian melihat di situ biasanya ada harga per meter persegi berapa. Jadi seperti itu. Tapi nanti untuk tugas pertama, saya tidak akan memberikan yang bajaringan dulu. Kita pakai kayu aja dulu. Kita pakai kayu semua dulu. Terus untuk mempermudah ketika kamu nanti mencari pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud, misalnya kamu nyusun dari bawah ya, pekerjaan pemasangan boplang. Boplang, kamu bisa Ctrl F. Boplang. Itu. Kemudian
Klik aja find all. Nah, ini kita close dulu atau kita singkirkan. Kita close. Nah, ini pekerjaan pengukuran dan pemasangan kuplang. Oh, berarti ada. Kamu tulis. Kemudian setelah itu kamu mau, misalnya pasangan batu kosong. Pasangan batu kosong itu apa? Unstamping. Unstamping. Gitu aja. Jadi lebih gampang nanti nyarinya. Enter. Terus aja. Oh, ada. Unstamping. Tulis. Gitu. Jadi pedomannya dari sini semua. Kira-kira paham yang disampaikan Bu Ani? Paham. Paham ya? Itu the next tugas. Mungkin tidak akan saya berikan hari ini, mungkin besok atau lusa lah. Atau mungkin hari Jumat, besok ya hari Jumat. Biar kamu Sabtu Minggu sambil berjemur bisa sambil memikirkan ini nanti. Nah, sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan? Misalnya mau tanya tentang ketika kemarin memanfaatkan Teams bagaimana dan sebagainya, boleh itu kalau ada kesulitan. Ini sudah jadi 3-3. Tadi yang belum diabsen Bu Ani siapa ya? Tiara Dewi udah masuk. Tiara, ada? Ada, Bu. Oke. Coba saya ulang lagi. Alfiandra udah masuk? Alfiandra, halo? Alfiandra. Tidak ada. Ahmad Alfariza? Tidak ada. Devan masuk? Devan udah masuk belum? Nggak ada lagi. Sandi? Sandi ada nggak? Ada Bu Sandi. Sandi sudah ada ya. Berarti yang tidak hadir ini 4. Ahmad, Alfiandra, Devan, Galuh, Olima Guntur. Galuh ada enggak? Ada Bu. Oh, Galuh ada. Guntur yang enggak ada ya? Ada Bu. Oh, Guntur ada. Tadi udah dipanggil-panggil Bu Ani. Juna ada enggak? Halo Juna. Satu, 2, 3, 4. Ada 4 yang enggak hadir. Oke. Gimana, ada pertanyaan tidak? Nah, kemudian setelah itu coba saya kasih contoh gambar kerjanya nanti. Kalau kemarin kan kamu lihat video jadi lebih gampang. Sekarang agak pakai mikir sekarang. Agak pakai mikir. Saya share dulu ya. Yang ini nanti agak pakai mikir. Kelihatan? Ada gambar di sini? Oh ya, Ada Bu. Kelihatan. muka kelihatan. Nanti gambar ini akan saya berikan ke kamu. Ada 20 lembar nih di sini. Nah, di APL kamu besok minimal harus bisa gambar kayak gini loh ya. Ini baru rumah kecil nih. Nih. Nanti seperti ini. Nah, kamu nanti saya minta untuk, terutama kita lihat dari potongan nih. Kita lihat dari potongan. Agar rumah ini kalau dibangun bisa berdiri,
pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dilaksanakan. Jadi, ketika kamu nanti mengidentifikasi satu demi satu, itu harus teliti. Kalau nggak teliti, ada satu yang tidak kamu tulis, berarti tidak dikerjakan, kan bangunannya nggak jadi nanti, nggak selesai. Karena mungkin saja begini, misalnya Anissa yang membuat gambar kerja. Nah, Anissa juga gambarnya harus komplit. Kemudian gambar kerja selesai, diberikan ke Galuh. Galuh kemudian mengidentifikasi pekerjaannya satu demi satu. Gambarnya Anissa sudah komplit. Galuh mendata itu pekerjaannya satu-satu. Kok ada yang kelewatan? Nah, kemudian hasil gambar kerja sama RAB kan dasarnya dari mengidentifikasi pekerjaan tadi. Diberikan kepada Raditya. Raditya nanti yang mau bangun. Raditya itu kontraktor, pemborong. Lah Raditya kan ketika mengerjakan hanya berdasarkan apa yang tertulis kan. Karena kan itu munculnya biaya. Lah kalau di situ tidak tertulis, si Galuh yang menghitung tidak teliti, yang mendata pekerjaannya tidak teliti, kan jadi pekerjaannya nggak jadi. Jadi kita di sini ketika melakukan perhitungan RAB, mengidentifikasi pekerjaan, kita berpikir bahwa ini bukan rumah kita. Ini kita melakukannya itu dalam rangka bisnis lah, dalam rangka kita memiliki klien, kita memiliki konsumen. Makanya harus teliti. Jadi seperti itu. Contoh kecil aja lah. Ketika misalnya kita mengidentifikasi pekerjaan satu demi satu. Kok kalian lupa tidak mengidentifikasi pekerjaan apa itu namanya? Yang di engsel. Nah, engsel pintu dan jendela. Lupa nggak kamu tulis? Misalnya kan Galuh lupa tuh, nggak nulis engsel pintu atau jendela. Kalau pekerjaan engsel pintu dan jendela tidak didata, berarti waktu menghitung RAB kan juga tidak terhitung. Kalau tidak terhitung, dikerjakan oleh Raditya, Raditya ya wegah toh, kan nggak ada uangnya, nggak ada hitungannya, nggak dikerjakan. Berarti kan pintu sama jendelanya tidak dipasang, wong tidak ada perhitungan engselnya. Nah, itu maksudnya Bu Hani seperti itu. Kita harus teliti ketika mengerjakan. Terus, misalnya kamu lupa tidak memasukkan pekerjaan ring balek. Nah, penting banget itu, tapi kamu lupa. Lah, si pelaksana juga nggak mengerjakan. Kan akhirnya kacau semua. Jadi di sini kita perlu benar-benar teliti ketika mengidentifikasi atau mendata pekerjaan itu satu demi satu. Sekarang misalnya dicontoh. Kita lihat dari sini. Untuk lebih mudah saya sarankan nanti ketika mengidentifikasi, urutkan dulu aja dari bawah. Dari bawah itu apa? Atau kalau enggak, awal yang dikerjakan ketika membangun itu apa? Nanti ada lagi materi khusus kita mengurutkan pekerjaan. Tapi kalau sekarang, kalau kamu sudah bisa berpikir urutan pekerjaannya silahkan. Tapi kalau tidak, urutkan aja ini dari bawah. Oh, dari bawah itu ada apa ya? Menggali tanah pondasi dulu. Coba saya gedekan. Nah, misalnya dari bawah, kita galian tanah dulu. Terus paling bawah ini apa nih? Oh, pasir uruk. Urukan pasir di bawah pondasi. Di atasnya ada pekerjaan unstamping. Di atasnya ada pasangan pondasi batu kali. Di atas pondasi batu kali apa nih? Kita perbesar nih. Oh, Tanah huruf. Di atas pondasi batu kali apa nih? Tanah huruf. Tanah uruk. Ini ya, urukan kembali setelah menggali. Terus habis itu apa lagi? Ini apa nih? Daerah sini nih. Persis di atas pondasi. Slope, oke. Slope beton bertulang. Nah, kemudian ke atas lagi. Ini kamu lihat nggak? Ini notasi dinding. Ini kan satu tegak ya, satu dinding. Tapi yang di bawah notasinya beda. Ini notasi untuk apa yang di sini? Kolom. Bukan? Ini dinding semua. Balok.
Bukan. Malam. Tadi yang Bu Ani sampaikan? Backstreet. Bukan. Yang tadi Bu Ani tanyakan di awal. Apa? Rasram. Nah, sengaja saya tunjukkan yang di sini nggak ada keterangannya. Di sini kan ada keterangannya. Nah, jadi dinding itu sebaiknya sampai ketinggian minimal 50 cm sampai 1 meter. Itu kita beri pasangan yang campurannya terasram. Maksudnya apa? Biar air tanah itu tidak meresap dan tidak merusak dinding di atasnya. Notasinya sama seperti dinding, seperti ini. Tapi kemudian dikasih garis di arah sebaliknya. Coba kalau kita besarkan lagi. Nah, terlihat kan garisnya kanan kiri? Itu namanya terasram. Kemudian kita lihat di sini aja. Setelah itu, jadi nanti ketika mengidentifikasi pekerjaan, pasangan dindingnya ada 2 macam. Yang terasram berarti campurannya kamu boleh pakai 1:2 atau 1:3. Kemudian dinding yang bukan terasram, kamu boleh pakai campuran bisa 1:4, bisa 1:5, 1:6, sampai tadi yang terbesar 1:8. Kemudian kita lihat semua setelah ke atas, setelah ada slope, kemudian kita lihat di denah. Jadi kamu ketika melihat gambar ini bisa denah, bisa potongan, bisa detailnya. Nah, kita lihat di denah. Ini yang hitam-hitam ini notasi untuk apa? Kolom beton kan? Itu kan berarti satu jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan juga kan? Ya. Oke. Kemudian kita kembali ke sini lagi. Jadi kamu nanti lihatnya gitu. Kita lihat ke sini. Setelah kolom, di atas ada lagi nih. Apa nih? Ring balet. Kemudian pekerjaan beton lagi apa nih? Oh, ini atapnya ada plat beton, ditulis. Plat beton untuk atap di sini sudah tertulis nih, tinggi 10. Nah, berarti kamu nanti nyari pekerjaan plat beton itu cocoknya di daftar analisis yang mana gitu. Paham nggak kira-kira? Ada bayangan? Nanti harus gimana, ada bayangan? Ya. Ada ya? Jadi di sini kuncinya adalah ketelitian, harus teliti. Nanti kalau kamu sudah beneran kerja di dunia konstruksi, harus sangat-sangat teliti. Ini kan hanya rumah tipe 36 nih. Tapi untuk latihan pertama perlu teliti, melatih ketelitian di rumah kecil ini juga harus hati-hati. Bisa saja suatu saat kamu misalnya keterima di PT-PP. Ada gedung setinggi 20 lantai. Lah pas mengidentifikasi juga seperti ini caranya. Makanya kita dilatih dari yang kecil-kecil dulu. Ada pertanyaan tidak? Gimana Mas? Ada pertanyaan? Mas atau Mbak? Rank, usuk, Ya, nanti sampai rank, usuk. Ranknya pakai kayu apa? Lihat di daftar analisis. Usuknya mau pakai kayu apa? Nanti ketika kamu nyari di daftar analisis, ketika ada kesulitan seperti biasa, boleh langsung japri Bu Ani atau bisa lewat grup. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Nanti file-file ini saya unggah di kelas tim dulu. Silahkan dibuka, dibaca-baca. Penugasannya mungkin saya posting di tim besok malam. Kalau nggak besok malam, Sabtu pagi.
Jadi nanti filenya aja dulu untuk dibaca-baca dulu. Halo, gimana? Coba buka kamera dulu semua sebelum kita akhiri. Sebelum kita akhiri, buka kamera dulu semua. Buka kamera dulu. Kita bisa foto-foto nih. Tampilannya sekarang kelihatan apa? Masih Excel tadi atau kelihatan wajah kalian? Kelihatan. Kelihatan kalian lagi duduk di kursi? Tidak, Bu. Hah? Masih gambar. Masih gambar? Oke, saya ulang. Iya. Ya, gambarnya Kok malah begini? Sekarang kelihatan gimana? ini belum render. Duduk bareng-bareng di kursi putih. Iya. Nah, Yeah. ayo buka kamera dulu semua. Nanti tak screenshot, tak share neng grupmu. Sebentar. Belum ada yang belum buka nih, baru berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Bu Ani malah di belakang tuh. Ayo yang belum buka kamera, buka dulu sebentar. Udah siap belum? Siap semua ngadep kamera. Yo, ini siapa nih yang di belakang masih undlap-undlup nih? Udah? Semua udah on? Oke. Ngadep kamera ya. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi atau satu aja? Ini udah bagus belum nih? Bentar, saya simpan dulu. Saya simpan dulu. Nanti sekali lagi ini saya simpan dulu. Yuk, satu kali lagi. Sorry. Semua siap? Ngadep kamera dulu. Sorry kok. Jadi. Udah siap ngadep kamera ya? 1, 2, 3. Oke, ya. Dah, sekarang masih sebelum diakhiri, saya tanya sekali lagi, masih ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, untuk hari ini kita akhiri dulu ya. Ya, Bu. Nanti kalau ternyata setelah saya beri file ada pertanyaan, silakan sampaikan di grup WA atau di kelas tim juga boleh. Yaudah, terima kasih. Bu. Jaga kesehatan. Ini masih jam EBK masih sampai pukul 10 ya. Nanti saya berikan filenya, silakan dibaca.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.